Info gempa bumi terkini hari ini di wilayah tepatnya di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 30 Agustus 2024. Diketahui gempa bumi tepatnya melanda wilayah di Jawa Barat pagi ini. Berdasarkan info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Gempa tersebut berkekuatan magnitudo 2,0 berpusat di darat. Tepatnya melanda wilayah Jawa Barat pukul 4.27 waktu Indonesia Barat. Sementara itu gempa berpusat pada kedalaman 9 km. Titik lokasinya ada di koordinat pukul 7.18 lintang selatan, 107.62 bujur timur. Lokasi pusat gempa di laut 20 km tenggara Bandung, Jawa Barat. Berikut info yang dibagikan BMKG. Info gempa magnitudo 2,0 skala Richter, 30 Agustus 24 pukul 4:27 menit 48 detik WIB. Lokasi pukul 7.18 lintang selatan, 107.62 bujur timur, 20 km tenggara Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedalaman, 9 km. Disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data, tulis X BMKG Wilayah 2. 4 kabupaten kota di Jawa Tengah yang terletak di pantai selatan, Pansela, berisiko terdampak gempa bumi megatrust. Kalau untuk Jawa Tengah sendiri itu yang berhadapan langsung dengan zona megatrust itu wilayah pesisir selatan, di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri. Ungkap Kepala Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Geofisika Banjarnegara, Heri Susanto Wibowo saat dikonfirmasi, Kamis, 29 Agustus 2024. BMKG memetakan, ada 3 segmen gempa megatrust berkekuatan 8 magnitudo yang berpotensi mengguncang pesisir Pansela Jateng. Risiko gempa itu membentang 240 km dengan pergerakan 7 cm tahun. Potensi di megatrust yang ada di wilayah Jawa Tengah itu bisa membangkitkan kekuatan 8,7. Itu perhitungan para ahli. Bisa tersebar sekitar 200 hingga 240 kilo di pesisir selatan Jawa, jelasnya. Dia mengatakan 3 pemetaan zona megatrust di Indonesia terbagi di 13 segmen. Sebanyak 3 segmen terletak di Jateng, yakni segmen Selat Sunda, East Central Java, Jatim dan Jateng, dan Jawa Barat. Di Indonesia itu terdapat sekitar 13 segmen megatrust, kalau untuk di Jawa Tengah ada 3 segmen megatrust yang memiliki potensi mengancam wilayah Jawa Tengah, imbuhnya. Heri menjelaskan potensi gempa megatrust di Pansela Jateng disebabkan adanya titik sumber gempa dan juga area pertemuan lempeng zona subduksi tersebut. Dia menjelaskan di Indonesia terdapat 4 pertemuan lempeng yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, Pasifik dan Filipina. Megatrust itu merupakan tempat pertemuan lempeng, di mana lempeng Indo-Australia menunjang atau menyusut ke lempeng Eurasia atau lempeng benua dengan kedalaman kurang dari 50 km. Itu merupakan wilayah atau zona megatrust. Mega itu besar, trust itu naik, berarti itu merupakan patahan yang naik oleh secara etimologi, jelasnya. Lebih lanjut, gempa megatrust juga memiliki resiko kerusakan bangunan yang cukup besar. Oleh karena itu dia menyebut adanya peringatan megatrust bukan untuk menakuti masyarakat Pansela, namun mengajak dan mengedukasi masyarakat agar mampu melakukan mitigasi terhadap risiko gempa tersebut. Terlebih mengingat potensi gempa megatrust tidak bisa diprediksi waktu terjadinya. Kami harapkan dan mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak perlu khawatir berlebihan. Gempa itu belum ada teknologi yang bisa memprediksi secara tepat kapan akan terjadi. Kalau kita sudah mengetahui potensinya tersebut, tentunya upaya-upaya kewaspadaan dan mitigasi perlu ditingkatkan, baik itu mitigasi struktural maupun mitigasi non-struktural, tandasnya. Kabar ini semakin mengkhawatirkan karena Pulau Jawa, salah satu pulau terpadat di Indonesia, diperkirakan akan terkena dampak signifikan dari bencana tersebut. Bahkan, ada kekhawatiran bahwa gempa ini bisa menyebabkan terbelahnya Pulau Jawa. Apa itu gempa megatrust? Gempa megatrust adalah gempa bumi besar yang terjadi di zona subduksi, yaitu area di mana lempeng tektonik saling bertemu dan salah satunya bergerak ke bawah lempeng yang lain.
Di Indonesia, salah satu wilayah yang berisiko tinggi mengalami gempa megatrust adalah zona subduksi di sepanjang pantai barat Sumatera, selatan Jawa, hingga Nusa Tenggara. Gaya geser yang terjadi di zona ini dapat menghasilkan gempa bumi dengan kekuatan yang sangat besar, bahkan melebihi skala 9,0 pada skala Richter. Mengapa Pulau Jawa berisiko? Pulau Jawa, yang merupakan salah satu pulau terpadat di dunia, berada di atas zona subduksi aktif di selatan Jawa. Kondisi ini menempatkan Pulau Jawa pada risiko tinggi terkena dampak langsung dari gempa megatrust. Selain itu, infrastruktur yang padat dan populasi yang besar di pulau ini membuat potensi kerusakan dan korban jiwa menjadi sangat tinggi jika bencana ini terjadi. Potensi lebih dahsyat dari tsunami Aceh 2004. Kabar yang paling menakutkan adalah bahwa gempa megatrust yang diprediksi ini bisa lebih dahsyat dari tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004. Tsunami Aceh, yang dipicu oleh gempa berkekuatan 9,1 SR, menewaskan lebih dari 230.000 orang di berbagai negara dan menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Jika gempa megatrust terjadi dengan kekuatan yang lebih besar, dampaknya bisa sangat parah, terutama di wilayah padat penduduk seperti Pulau Jawa. Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Dengan potensi ancaman yang begitu besar, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya mitigasi bencana. Edukasi tentang langkah-langkah penyelamatan diri saat gempa, serta simulasi evakuasi, harus diperbanyak di daerah-daerah yang berisiko tinggi. Selain itu, perencanaan kota yang memperhitungkan risiko bencana dan pembangunan infrastruktur yang tahan gempa juga menjadi kunci untuk meminimalkan dampak dari bencana ini. Menghadapi ketakutan bersama. Rasa takut yang melanda masyarakat adalah respons alami terhadap ancaman besar seperti gempa megatrust. Namun, penting untuk menghadapi ketakutan ini dengan informasi yang akurat dan langkah-langkah nyata untuk melindungi diri dan keluarga. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang ada, serta kesiapsiagaan yang tepat, kita dapat bersama-sama mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh bencana ini. Meskipun prediksi tentang gempa megatrust ini telah menimbulkan kekhawatiran besar di masyarakat, penting untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dan siap. Kita harus berharap yang terbaik namun juga mempersiapkan diri untuk menghadapi yang terburuk demi keselamatan bersama. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa bumi terkini berkekuatan magnitudo 2,9 SR guncang di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta pada Jumat 30 Agustus 2024 pagi. Guncangan gempa tersebut berpusat di laut. Informasi gempa, magnitudo 2,9, 30 Agustus 2024, pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari akun X resmi BMKG Jogja, Jumat, 30 Agustus 2024. Gempa tersebut terjadi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 86 km barat daya Gunung Kidul, Yogyakarta.
Koordinat titik gempa berada di 868 Lintang Selatan, LS, dan 11024 Bujur Timur, BT. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. Berikut data lengkap gempa dari BMKG Jogja. Informasi gempa, magnitudo 2,9, 30 Agustus 2024, pukul 4:20 waktu Indonesia Barat, WIB. Lokasi, 8,68 Lintang Selatan, LS, 110,24 Bujur Timur, BT, 86 km Barat Daya Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kedalaman 33 km. Berikut ini prediksi dari BMKG terkait gempa megatrust yang bisa memicu terjadinya tsunami di Indonesia, ini waktu dan lokasinya. Gempa besar yang dikenal sebagai megatrust, yang diduga mengancam Indonesia baru-baru ini, menjadi topik hangat di berbagai platform, termasuk viral di TikTok dan media sosial lainnya. Kabar mengenai gempa ini, yang berpotensi memicu tsunami dahsyat, menyebar setelah terjadinya gempa besar berkekuatan 7,1 skala Richter di Jepang, tepatnya di Pulau Kyushu, pada Kamis, 8 Agustus 2024, lalu. Di zona megatrust ini, terdapat palung bawah laut sepanjang 800 km yang membentang dari Shizuoka di barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu. Gempa besar yang terjadi 2 minggu lalu dikhawatirkan dapat menjadi pemicu gempa dahsyat berikutnya di sistem tunjaman Nankai. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyampaikan bahwa kekhawatiran para ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai serupa dengan kekhawatiran yang dirasakan para ilmuwan di Indonesia. Di Indonesia, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Seismic Gap Megatrust Selat Sunda, M87, dan Megatrust Mentawai Siberut, M89. Gempa di kedua segmen megatrust ini hanya tinggal menunggu waktu, mengingat kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun tidak mengalami gempa besar, kata Daryono dalam pernyataan resminya beberapa saat lalu. Sebagai langkah mitigasi, BMKG telah menyiapkan sistem monitoring, pemrosesan, dan penyebaran informasi gempa serta peringatan dini tsunami yang semakin cepat dan akurat. Daryono juga menjelaskan bahwa jika gempa besar benar-benar terjadi di megatrust Nankai, kemungkinan besar hal ini akan memicu tsunami, karena setiap gempa besar dan dangkal di zona megatrust berpotensi menyebabkan patahan dengan mekanisme naik, thrust fault, yang dapat mengganggu kolom air laut, memicu terjadinya tsunami. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah jika gempa megatrust besar terjadi, hal tersebut akan mempengaruhi lempeng tektonik di Indonesia? Jawabannya adalah, jika terjadi gempa besar di megatrust Nankai, deformasi batuan skala besar yang terjadi dipastikan tidak akan berdampak pada sistem lempeng tektonik di Indonesia. Jaraknya yang sangat jauh serta biasanya dinamika tektonik yang terjadi hanya berdampak pada skala lokal hingga regional pada sistem tunjaman Nankai, jelas Daryono. Meskipun demikian, tsunami besar di Jepang dapat menjalar hingga ke wilayah Indonesia, sehingga hal ini perlu kita waspadai, tambahnya. Meski demikian, Daryono menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, karena apa yang terjadi di Jepang dapat dipantau secara real-time dan dianalisis dengan cepat. Menurut Daryono, BMKG dapat memodelkan tsunami yang mungkin terjadi dan dampaknya menggunakan sistem INATWS, Indonesia Tsunami Early Warning System, sehingga BMKG akan segera menyebarluaskan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di bagian utara Indonesia. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak,
kerusakan ringan. 7 mmi. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 mmi. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 mmi. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 mmi. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 mmi. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 mmi. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan berubah gelap, benda-benda terlempar ke udara.